Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kami akan memaparkan sebuah presentasi tentang kuliah geologi teknik dengan judul Pengantar Geologi dan Rekayasa Universitas PGRI Semarang. Sebelum kami jelaskan tentang pemaparan video kali ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Adapun anggota kami yang pertama adalah Budi Setiawan dengan NPM 24646060. Kemudian Arnas Panji E dengan NPM 24646058 dan M Khairul R dengan NPM 24646051. Baik, kita langsung ke pembahasan. Jadi, kami akan memberikan 3 poin tentang pengantar geologi. Yang pertama, perbedaan geologi teknik dan geoteknik. Nanti kemudian ada tatanan geologi Indonesia yang menghasilkan produk-produk geologi. Dan nanti hasilnya seperti apa, akan menjadi apa, nanti kami akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, baik. Yang pertama adalah geologi rekayasa. Apa itu geologi rekayasa? Geologi rekayasa atau geologi teknik atau geologi engineering itu sama dengan geoteknik atau geotechnical engineering. Apakah itu sama? Jadi saya akan menjelaskan geologi teknik dengan geoteknik itu apakah sama. Geologi teknik atau geologi rekayasa itu adalah cabang ilmu yang membahas aspek geologis dari kerak bumi. Sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala geologi dari aspek kekuatan dan kelemahan geologi, di mana diterapkan dalam pembangunan infrastruktur seperti tahap menentukan lokasi, desain, konstruksi, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan hasil keteknikan. Geologi teknik juga memiliki banyak ilmu yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti teknik sipil, geoteknik, hidrogeologi, hidrologi, teknik tambang, soil mekanik, rock mekanik, dan lain sebagainya. Geologi rekayasa atau geologi teknik. Dalam geologi teknik kita mempelajari sifat batuan dan tanah beserta kekuatannya. Struktur-struktur geologi yang ada pada tanah dan batuan tersebut serta geomorfologi daerah tersebut. Geologi rekayasa atau geologi teknik dari segi kegunaan ilmu, geologi teknik dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya longsor di suatu lereng jalan, jembatan, serta bangunan. Bisa juga memperhitungkan tekanan dan tarikan pada saat membangun jalan bawah tanah atau terowongan bawah untuk pertambangan dan terowongan lainnya. Itu adalah geologi teknik. Kemudian geoteknik. Apa itu geoteknik? Geoteknik adalah salah satu cabang dari ilmu teknik sipil. Di dalamnya diperdalam pembahasan mengenai permasalahan kekuatan tanah dan batuan, serta hubungan dengan kemampuan menahan beban bangunan yang berdiri di atasnya. Ini adalah gambaran geologi teknik dan geoteknik. Jadi geologi teknik itu cabang dari ilmu geologi, kemudian geoteknik itu adalah cabang dari teknik sipil yang mempelajari tentang kekuatan tanah dan batuan serta hubungan dalam kemampuan menahan beban. Salah satu permasalahan geoteknik yang melegenda yaitu miringnya Menara Pisa di Italia yang disebabkan oleh ketidakseragaman dukungan tanah yang di bawahnya terhadap menara tersebut. Itu perbedaan geoteknik dan geologi teknik. Untuk tatanan geologi
Indonesia itu itu dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar, yaitu rangkaian sirkum Mediterania dan sirkum Asia Pasifik. Indonesia berada di titik pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Untuk tatanan geologi di Indonesia, itu dampak negatifnya sering terjadi bencana alam. Dengan adanya tiga tatanan besar tadi, itu sering terjadi gempa bumi, letusan gunung api, tsunami. Daerah pertemuan lempeng ini sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Hal ini disebabkan akumulasi energi yang tak tertahan sehingga lepas menjadi bencana alam. Untuk dampak positifnya seperti apa? Dampak positifnya itu kita kaya akan keanekaragaman flora, memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, kaya akan keanekaragaman fauna, sumber daya alam yang melimpah. Jadi sering terjadinya peristiwa tektonik menimbulkan terbentuknya sedimentasi basin atau cekungan sedimen. Cekungan ini menampung sedimen yang selanjutnya menjadi batuan induk maupun batuan reservoir hidrokarbon yang menyimpan minyak bumi di dalamnya. Indonesia terkait di antara tiga lempeng aktif, itu yang pertama Indo-Australia yang relatif untuk bergerak dari selatan ke utara, menyusup ke bawah lempeng Eurasia membentuk zona penunjaman di sebelah barat Sumatera, selatan Pulau Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara, hingga ke barat daya Maluku. Lempeng yang kedua, Eurasia yang relatif stabil, bergerak dari utara ke selatan, terdapat pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian lempeng Pasifik bergerak relatif dari timur ke arah barat, menyusup di bawah lempeng-lempeng Eurasia dan Indo-Australia membentuk zona penunjaman di utara Papua hingga ke perairan bagian timur Sulawesi Tengah. Berikut gambaran tektonik utama di Indonesia. Indonesia menempati zona tektonik yang sangat aktif karena tiga lempeng besar dunia dan beberapa lempeng kecil lainnya yang saling bertemu di Indonesia. Jadi ini adalah gambaran tiga lempeng besar, Eurasia, kemudian Australia, kemudian Pasifik, bertemu di Indonesia dan beberapa lempeng yang itu mengakibatkan banyak daerah rawan bencana seperti di selatan Pulau Jawa, kemudian di Sumatera dan Maluku. Ini adalah gambaran daerah rawan bencana di Indonesia. Hampir di seluruh pulau terdapat banyak titik-titik rawan yang berwarna kuning maupun berwarna merah, itu rawan bencana. Kemudian sketsa tumbukan lempeng antara Samudra dan Kedua, ini adalah sketsa yang mengakibatkan bencana gunung meletus, gempa bumi maupun tsunami. Kemudian apa yang dihasilkan dari tumbukan samudra dan benua? Jadi dari struktur bumi, listosfer terbagi menjadi beberapa lempeng dan menjadikan dinamika bumi. Itu tektonisme, magmanisme, vulkanisme, sedimentasi. Jadi dari bencana alam itu, dari beberapa bencana alam akan memberikan sebuah produk, yaitu batuan, mineral, gunung api maupun lepatan sesar. Nah, pembentukan material geologi. Pembentukan material geologi itu terjadi dari aktivitas erupsi, intrusi, ekstrusi, hidrotermal. Untuk batuan beku, breksi, gunung api, pasir, seperti gambar di bawah ini, kemudian menjadikan mineral, logam maupun non-logam, ataupun teras. Nah, teras itu seperti gunung kapur. Nah, pembentukan material geologi, biosedimentasi batu gamping,
atau proses biodigesasi menghasilkan batu gamping, jenis batuan sedimen yang terbentuk dari binatang koral. Batu gamping terumbu terbentuk di laut dangkal. Kemudian yang kedua adalah pelapukan erosi transportasi. Jadi ada pelapukan, ada erosi, dan ada transportasi. Proses pelapukan batuan induk atau sedimen, erosi transportasi menghasilkan aluvium berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung, aluvium diendapkan di sungai, danau, dan pantai. Nah, hasil bumi sebagai bahan konstruksi. Jadi hasil dari limpahan material geologi itu kita gunakan sebagai bahan konstruksi. Ada beberapa bahan seperti batuan beku, teras, mineral logam, pasir, lempung, dan batu gamping. Nah, batu gamping jika ditambah dengan teras dan biji besi akan menghasilkan semen. Jadi hasil-hasil dari uh, material geologi itu bisa menjadi bahan konstruksi untuk pembangunan teknik sipil. Nah, misalkan biji besi ditambah dengan karbon nikel itu akan menjadikan uh, sebuah bahan baja. Ini salah satu hasil bahan konstruksi dari andesit itu bisa menjadi pondasi, lempung dicetak menjadi bata merah atau genteng, pasir, besi, teras, gamping itu bisa menjadi campuran beton, biji besi menjadi baja, silika menjadi kaca. Dari bahan-bahan yang setengah jadi atau bahan-bahan konstruksi itu akan menjadi sebuah bangunan. Ini adalah salah satu alur uh, dari hasil dari transportasi intrusi itu kita olah menjadi semen, kemudian jika semen ditambah dengan baja, ditambah dengan lain sebagainya akan menjadi sebuah konstruksi atau bangunan. Sekilas penjelasan dari kami tentang perbedaan geologi teknik dan geoteknik, kemudian tatanan geologi Indonesia dan hasil-hasil daripada geologi atau material geologi yang sudah kami jelaskan. Sekian, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.